kayak Dylan Brooks itu kan kalau kita lihat ya, Iya. kemarin kan nonton langsung. Iya benar. Nyadar gak cara dia main nggak seliar waktu di NBA. Iya kayak ternyata dia jago-jago aja bisa main bener Dia kan jago, gitu. bisa main bener dan attitude-nya nggak se-wild yang kita tahu di NBA kan. Berarti kan Jadi kan dia memang by scripted. design di situ. Gitu. Itu dia bang, by design. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini, wah beliau ini berapa kali ngasih saya pekerjaan ya di bidang basket. Kerja sama. Kerja. Ada Bang Junas, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sibuk Sehat. apa nih sekarang Bang? Basket aja ngurusin nih Bang. Ya fokus basket aja. Itu Kapan? aja udah. Itu aja pusing ya? Itu udah World Cup kemarin, IBL, Iya benar. Liga Mahasiswa juga. Ya karena lu yang ngurus tuh. Iya. Oh, ini IBL kapan mulai lagi Bang? Januari, tapi ini Januari season barunya. Tapi ini Sabtu ini tanggal 16 September. 3x3 5 kota. Oh tour. Jadi kan kemarin selesai seasonnya bulan Juli. Terus kita stop, fokus World Cup dong kemarin. Ya, semua berhenti dulu lah perbasketan kecuali World Cup. Ya. Nah udah selesai kemarin 10 September kan. Ya. Langsung 16 September gas lagi 3x3 5 kota. Terus nanti November mudah-mudahan turnamen. Turnamen apa Bang? Pre-seasonnya IBL. Oh ada sekarang. Nah, sebenarnya dari 2-3 tahun lalu ada. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kan pandemi. Oke. Habis itu Desember udah persiapan lagi buat Januari. Januari mulai lagi. Oh, itu Clippers kapan main? Kan beda ya. Kenapa ngomongin NBA? Nggak, tapi gitu Bang. Maksudnya kan lu kan sekarang posisinya, buat yang belum tahu juga, Bang Junas ini CEO IBL sekarang. Udah berapa lama Bang jadi CEO Bang? Menggantikan yang lama? Season pertamanya 2020. Jadi Berarti pas pandemi ya. Anjing pas pandemi, pas lagi baru mulai dapat berkah pandemi. Wah, pas puyeng-puyengnya tuh. Puyeng-puyengnya bukan main. Gila. Tapi itu berat banget tuh ya, pas dapat jabatan tuh pas pandemi ya Bang ya pasti ya. Paling berat. Jadi kan waktu itu 2019 mulainya akhir tahun. Terus nyiapin buat season pertama gua tuh 2020. Ya waktu sesingkat-singkatnya lah waktu itu, akhirnya jalan 2020 Januari, Februari, Maret stop. Iya, soalnya nggak boleh. Tapi bisa ngadain pertandingan tanpa penonton gitu bisa? Nggak, Nah, stop aja. Stop. Abis itu kita coba panjang tuh ceritanya. Stop, mau coba mulai, belum ada yang bisa mulai. Pemerintah juga bingung, semua bingung karena kan semua serba stop kan. Iya. Akhirnya kita coba September mau mulai, udah bangun lagi, tiba-tiba belum bisa. Stop lagi. Akhirnya waktu itu 2020 pertama kali IBL nggak ada juara. Oh, iya bener, karena nggak ada kompetisi. Nggak ada kompetisi, nggak selesai lah kompetisinya. Oh, berhenti, stop di tengah. Tengah-tengah. 2019 siapa juara? SM ya Mas ya? 2019 SM. Oke. Terus Bang? Habis itu 2021 masih pandemi kan? Masih. Kita bikin bubble tuh. Ya alhamdulillah waktu itu segala macam cara dicoba. Belum nemuin istilah bubble waktu itu, setelah NBA baru kita tahu tuh namanya bubble. Cuman kita udah bikin konsep dari bulan Juni 2020. Pokoknya ya udah nggak bisa main di mana-mana. Kumpulin aja satu tempat, semua kumpulin, cari satu hotel, book satu hotel, mainlah di situ selama berapa bulan. Nah 2021 tuh kejadian waktu itu di Cisarua Puncak. Di Puncak. Basket waktu itu pertama kali olahraga yang jalan di masa pandemi. Jalan pakai konsep bubble. Ya alhamdulillah waktu itu lancar sampai selesai. Nggak ada case, nggak ada yang COVID. Terus modelnya dipakai oleh olahraga lain. Liga 1 ya? Liga 1, volley. Bali ya, mereka ke Bali kalau nggak salah tuh ya. Oke, volley juga. Ya habis itu ya 2022 mulai, tapi masih ada pembatasan penonton. Iya. 2023 kemarin baru full. Oh ya. Jadi ya bisa dibilang waktu pas kita lagi susah nyoba, ya turning point-nya kayaknya di situ ya. Iya. Semua lagi stop, ya kita paksain nih kalau kita bisa nyoba basket, mungkin pertama kali justru bisa dapat spotlight buat basket gitu kan, ya alhamdulillah waktu itu. Ya, dan hype-nya ke bawah sampai terakhir yang final Bandung sama ini ya. Sampai final. Walaupun itu juga nggak tahu ya, maksudnya setelah berapa tahun akhirnya yang final Bandung sama Jakarta gitu. Jadi 25 tahun tuh. Iya, adu apa istilahnya,
pride kotanya jadinya ada. Jadinya pas main ke Bandung seru, pas main di Jakarta juga seru banget. Dan setelah 25 tahun bukan tim yang jadi Jakarta yang menang kan dari Bandung. Nah, tapi soal gue sih nanti akan ngobrolin soal IBL lah. Cuma lu suka basket tuh dari kapan Bang Junas sebenarnya? Soalnya ini kan jabatan kayaknya nih di sini ada namanya Teki kan nih datang nih Bang. Teki. Ini gua sama Teki ini kan ibaratnya dari kayaknya gua enggak tahu deh kalau Teki ya, tapi gua dari SD udah main basket, Bang. Gue dari SD, SMP, tapi kan gue di Kalimantan Timur ya. Gue SD, SMP, SMA tuh segitu gilanya sama basket kan. Apalagi di Kalimantan suka nobar NBA All Star. Dulu tuh kita punya kayak DVD Allen Iverson The Answer. Kita koleksi tuh Detroit Pistons yang 2004. Kita koleksi yang kayak gitu-gitu. Terus nobar. Sepatunya belum skena persepatuannya kan. Jordannya, Nike-nya itu kita bener-bener dulu tuh gue sampai segitunya, makanya gue sama Teki sekarang suka sepatunya juga kan, karena memang segitunya dulu sama basket. Streetballnya kita main, dulu ada Starbone kita yang tampol-tampolan segala macam. Oh, Crashbone. Crashbone kok Starbone Starmile rokoknya. Iya Crashbone. Aduh anjing ya bener Crashbone. Enggak bener disingkat dia lebih advance. Starbone. Star is Born itu Lady Gaga ya. Nah, kalau lu awal cinta sama basket tuh karena apa dan kapan, Bang? Gue SD juga. Jadi dulu tinggal di Bali, nggak kenal basket lah sama sekali. Baru ke Jakarta tuh kelas 3 SD. Di Jakarta Pusat di Menteng ada lapangan basket. Ya olahraganya waktu itu sepak bola. Pasti sama. Lapangan basket, ada basket, ada juga yang lain-lain lah. Di situ dulu baru mulai. Terus kakak gua berapa tahun ya? 4 tahun. Jadi dia udah kelas 6 lah waktu itu kalau nggak salah. 6 apa? Nah dia tuh angkatannya Budi waktu itu. Ali Budi Mansyah. Terus masuk SMP 1, intinya di Menteng tuh waktu itu basket anak-anaknya banyak lah yang doyan. Nah gue karena dekat mainnya sama kakak gue, itu tuh mulai tuh dicekokin istilah video Come Fly With Me. Itu dulu Like Mike, nonton Like Mike dulu. Habis itu sama teman-temannya nih Air Jordan 91 gitu yang ada bolong lidahnya tuh dulu gitu-gitulah. Ya akhirnya gue ikut terus. Mereka nongkrong main basket, gue main. Terus ya akhirnya kebawa. Sama ada look up-nya kan. Karena angkatan kakak gue waktu itu ya ada Budi terus dan lain-lain sering main, dan kan angkatan mereka tuh hebat banget ya. Iya. SMP udah ngedang gitu. Oh iya itu itu gila sih. Angkatan berita itu sampai Kalimantan Bang itu. Nah itulah kita jadi nonton pulang sekolah, nontonin mereka latihan. Ya udah akhirnya ke bawah pengen main. Masuk klub waktu itu Citra Satria SMP. Jadi pulang sekolah gue main basket. Ya karena gilanya waktu itu kan gila basketnya, istirahat main basket, pulang sekolah main basket. Udah ditutup sekolahnya, cari lapangan lagi ke Senayan, ABC. Terus lihat kok nih ada banyak yang latihan. Oh klub namanya. Ya udah kita cari. Ada gak yang bisa ikutan? Ikut klub Citra Satria waktu itu. Udah jadul banget tuh. Dulu gua IM Bang kalau gua. Nah waktu itu kan muda. Sebelah-sebelahan. IM yang pakai baju merah tuh rame banget. Iya. Kok yang itu rame banget gitu ya. Terus yang di tengah tuh pokoknya ABC, lapangan tengah tuh Citra Satria. Ini nggak terlalu rame nih waktu itu. Terus kebetulan ada yang seniornya mau ikut latihan, ya udah ikut aja gitu. Udah ikut. Ya udah tiap hari tuh. Nggak tiap hari, seminggu 2 kali lah. Sekolah, habis itu latihan basket. Ya udah keterusan main sama yang senior, ketemu kenalan, diajakin Satria Muda waktu itu baru bikin klub junior. Oh ada juniornya nih. Ada, belum ada dulu si Kobatamanya IBL-nya belum ada. Dulu Satria Muda apa ya dulu ya? Namanya jadul ya, masih Pabritama juga ya dulu zaman dulu ya Satria Muda. Ganti pertama kali namanya Satria Muda, terus jadi Ades Satria Muda. Oh ada ganti-ganti. Jadi Satria Muda dia banyak. Ganti. Ya itu keterusan. Ngikut aja terus. Udah SMP terus ikut SMA, ke jurnas, ikut klub lagi, sempat wakilin Indonesia. Terus klub Satria Muda makin serius, ikutan lagi divisi 2, divisi 1 ke Kobatama. Ya udah gitu ceritanya. Jadi keterusan makanya. Dan dulu gue zaman pas di Kalimantan gue tim Aspak Tex Mako Bang. Tiba-tiba. Dan legend. Tapi pemain favorit gue dulu Agustinus Dapar Sigar. Wah iya, itu satu sekolah kita. Iya anak 3 kan. Nah makanya jadi zaman dulu tuh apa ya? Kasih Nuvo Kobatama deh kayaknya namanya.
Dulu kan zaman dulu itu memang kalau tadi kita ngomongin soal ngedang-ngedang, emang kasta tertinggi basket Indonesia adalah ketika ada anak sekolah bisa ngedang. Itu udah pasti kita anjing mau shootnya hancur gimana lu bisa ngedang lu jago gitu kan. Nah dan dulu tuh kalau main basket memang look up-nya pasti ke Kobatama atau IBL lah. Jadi secara nggak langsung mereka tuh dulu juga suka tur kan, Mbak Wulan Guritno dulu yang tur kan. All-Star. Iya, dan itu sampai di seri Kalimantan Timur. Gue sering cerita juga waktu itu pas Bang Denny Sumargo datang sini, gue cerita, Bang dulu waktu lu main Bang, zamannya Welly Situmorang gitu-gitu, gue yang bersihin bola lu, gue ball boy, gue yang bersihin bola. Jadi gue bener-bener yang kayak Marlon Ardirangga lagi latihan ngedang tuh gue tontonin kayak wah anjing ini orang tinggi banget gitu. Iya Marlon Ardirangga kan. Wah anjing ini yang di iklan Nuvo nih gitu-gitu. Jadi memang kecintaan sama bola basket itu emang segitunya dulu karena memang gua kan cupu di sekolah ya Bang ya. Jadi kalau sepak bola iya Bang, gua sering cerita tuh, gua tuh cupu di sekolah. Jadi pilihannya tuh nggak mungkin sepak bola. Sepak bola ini pasti preman sekolah nih yang badung-badung nih pasti main bola nih semua nih. Dan gue karena cupu kagak kebagian lah intinya gitu. Jadi gue mau nggak mau harus nyari cabang olahraga lain. Nah di setiap sekolah selalu ada lapangan basket. Makanya gue ikutan basket. Cuman, nah ini yang mau gue bahas juga Bang. Kemarin sempat ada pembahasan soal ini juga sama Andovi sama Mas Ogi. Gua itu sering ikut Porda, Popnas, Popda, semua gue ikut Kejurnas, Kejurda, gue ikut semua. Dan Kalimantan Timur setiap ketemu yang dijawab udah pasti kalah lah. Mau ketemu, apalagi ketemu DKI. Waktu itu gue ketemu DKI yang main Daniel Wenas sama siapa tek yang Chinese. William. Iya itu tuh dia yang main pada saat itu DKI. Waduh dia dibantai habis-habisan. Gue di situ nyadar sebenarnya porsi latihan sama menurut gue. Di Kalimantan tuh gue ngerasa latihannya sama. Iya kan ada Roni Gunawan kita yang ngelatih kita. Kadang-kadang ada waktu itu IM kadang-kadang yang pulang Yobel Sondak. Jadi secara porsi latihan, skill semua kayaknya sama deh semua. Tapi kembali lagi yang bikin kita kalah itu adalah mental kita yang kalah. Makanya ini gua nggak tahu nih. Ini kita argumentasi masing-masing aja ya Bang ya. Kemarin Andovi bilang kayak gini. Mungkin nggak bola basket ini supaya maju di Indonesia, kayak ada beberapa anak kecil yang sudah diberangkatkan ke Amerika, karena mental itu penting Bang. Jadi misalkan ada, kalau Andovi bilang kayaknya kita perlu deh pihak swasta yang orang kaya gila banget, berangkatin 20 orang dari SD. Berangkatin aja ke sana sekolah ikut, dan dia nggak usah harus NCAA, nggak harus ikut main basket aja sama eskul di sana supaya mentalnya itu kan mental di sana beda Bang. Main di komplek perumahan aja kompetitif kan gitu. Nah itu mungkin nggak yang kayak gitu-gitu Bang, berangkatin 20 orang dari SD dibina gitu-gitu segala macam. Harusnya mungkin ya, tinggal sumbernya aja gitu, yang itu. Tapi Filipina kan gitu. Meskipun dia nggak satu grup ya diberangkatin. Case-nya dia banyak kayak Soto tuh kan gitu. Yes, ya benar. Kan? Ya. Sebelum dia tuh siapa ya angkatannya? Lupa lah ya. Tapi itu di Filipina udah sering banget. Begitu udah di sana gede masuk mentalnya, sama jangan lupa kulturnya juga. Oke. Kan bukan cuma mental ya, culture disiplinnya di sana kan jauh beda gitu. Kalau di sini mungkin disiplinnya on court. Kalau di sana udah on court sama off courtnya udah gila banget kan standarnya. Kalau lo nggak keep up di sana ya udah seleksi alaminya susah lah gitu. Ya harusnya sih bisa gitu. Meskipun itu bukan jalan satu-satunya ya. Kalau tadi kita ngomong Kalimantan, mungkin Kalimantan sama Jakarta skillnya ada, source-nya ada, cuman mungkin kompetisinya nggak sebanyak di Jakarta. Industrinya mungkin nggak sebanyak di Jakarta. Kita lihat aja kalau kita ngomong kompetisi tertingginya, kan kebanyakan di Pulau Jawa, di Jakarta paling banyak dari dulu. Makanya semuanya ngumpul kiblatnya jadi Jakarta. Jakartanya jadi lebih sering banyak kompetisi. Kalau kita bisa bikin itu kayak di Kalimantan, di Sumatera segala macam, ya harusnya makin rata kan. Kalau makin rata harusnya anak-anak muda di daerah situ bisa keambil pool of talentnya lebih banyak lagi gitu. Itulah makanya ada yang bilang ini kan negara 270 juta penduduk, tapi masa cuma segitu aja basketnya, kan ada yang bilang gitu. Nah kalau kita bisa copy apa yang dilakuin di Jakarta, Bandung sama kota yang lain, di semua kota, terus fasilitas juga jangan lupa, nasibnya kita nih basket kan fasilitas kan. Lapangan dan lain-lain ya. Kalau mau memasyarakat
waktu itu ada pertanyaan gimana caranya memasyarakatkan basket. Ya teorinya sih gampang. Kalau mau makin masyarakat ya banyakin aja lapangan basket. Oke. Ya benar itu udah wacana dari kapan tahu ya soal banyakin lapangan basket ya. Iya, beli aja lapangan basket mau di komplek, mau di rumah, mau di garasi, mau di lapangan di Filipina misalnya kan. Kalau kita masuk ke pedalaman gitu, tiba-tiba ada ring basket, ada lapangan basket, ada stadion bagus gitu. Jadi infrastruktur ya. Kalau sebenarnya faktor lain juga infrastruktur penting berarti. Iya kan gini kalau misalnya mau banyak yang main, harus banyak fasilitasnya kan. Kalau bola kita di sini main bola bisa kayaknya. Bisa lah, tinggal pakai sendal doang. Apa istilahnya tuh sendal dijadiin gawang gitu kan lebih gampang. Badminton misalnya gitu. Ya kita main di bawah. Jadi ya main. Ya, basket kan nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi quote unquote nasibnya gitu. Itu yang kita pelajarin juga di ya kalaupun di Amerika semua pelosok pasti ada ring basket. Kemarin nih misalnya. Kebetulan kan ke Manila waktu World Cup. Iya. Nginep di suatu hotel gitu. Oke. Pas pagi-pagi kita jalan kan, sekeliling lah. Itu di bagian belakang tempat karyawannya, itu ada ring basket. Karyawan tuh ya? Iya. Ring basketnya ya ring basket, fiber, meskipun di lapangan parkir ya, tapi ada. Gitu. Segitu itunya ya, segitu cintanya mereka sama bola basket ya. Jadi makin banyak orang main basket kan. Kalau makin banyak orang main basket, makin banyak pool of talent, ya makin memasyarakat. Gitu caranya kalau gue ya berpikirnya ya. Dan Filipina itu kan di sana setir kiri bang. Kan setir kiri tuh mereka tuh. Maksudnya untuk Asia mereka salah satunya setir kiri. Kayaknya kalau nggak salah tuh dijajahnya sama Amerika sama Inggris gitu. Gue lupa. Pokoknya gue maaf kalau soto ini teman-teman gue lupa banget. Spanyol dia. Ya gue sejarah yang dia di Manila Filipina ini dijajah sama siapa. Intinya gue lupa. Pokoknya intinya dia tuh entah Amerika. Karena dia akhirnya setir kiri kan. Sampai sekarang mereka tuh setir kiri. Nah kayaknya bang. Karena kemarin Mas Ogi tuh cerita juga. Kalau Filipina ini ada semacam perempuan-perempuan sana. Dia itu dinikahkan sama orang-orang, maksudnya akhirnya orang Amerika ini nikah sama orang sana, lahirlah orang-orang yang akhirnya secara postur tubuh ngikutin sana gitu. Nah kita itu kan yang kita gimana bang? Itu yang kita kan orang lokal ketemu lokal, akhirnya secara postur lokal lagi gitu bang. Percepatan genetik. Mereka tuh kayaknya dulu ada kayak gitu-gitunya. Ya udah berpuluh-puluh tahun kan. Liganya 70 tahun lebih kali. Iya. Terus basket di sana kan udah lama banget. Jadi udah terbentuk tuh pemain asing atau dari luar, naturalisasi atau orang yang tinggal di luar udah punya darah setengah luar, balik ke negaranya ke Filipina, terus berkeluarga. Ya sekarang turun menurun kan. Iya. Nah mungkin nggak kan lu sekarang naturalisasi udah banyak juga nih bang untuk untuk basket Indonesia. Plus IBL kan nerima banyak orang luar juga kan sekarang. Ada beberapa pemain asing lah datang. Ini ide goblok-goblokan aja bang. Kita nggak usah so serius lah ya. Tapi menurut gua mungkin nggak lu tiba-tiba lu pemain asing nikah dong sama cewek Indonesia. Nggak ngaco-ngaconya aja. Ya, nikah dong sama orang lokal sini gitu. Ya mungkin aja. Mungkin aja cuman kan bukan kita yang nyuruh ya kan, lu begitu situ main salah satu syaratnya ya nikah sama orang sini ya, tapi mungkin ya. Eksploitasi ya. Iya. Terjadi apa enggak sangat mungkin gitu kan. Udah ada kok beberapa yang tinggal di sini dari yang dulu ya, yang naturalisasi yang dulu. Ya mudah-mudahan ada gitu. Mungkin terjadi ide yang tadi. Yao Ming dulu Yao Ming bukan cara itu ya, tapi genetiknya Yao Ming itu kan ya karena Cina udah melakukan itu soalnya menikahkan atlet basket dengan atlet basket juga. Jadi kayak biar turun temurunnya udah secara postur. Nah itu ada programnya tuh katanya di Cina begitu. Iya. Terlepas di sana Cina yang dengar-dengar sih memang ada entah suku atau apa gitu ya yang memang mayoritas orangnya tinggi-tinggi. Lupa tuh di daerah apa, pokoknya agak pemukiman yang tinggi lah di Cina itu. Memang ada genetik sananya. Tapi itu sih salah satu cara yang out of the box ya, dan harusnya double gitu. Filipina juga gitu. Orang-orang yang setengah luar sama asli udah banyak banget. Iya. Soalnya itu cukup ya, itu kan itu ibaratnya Jalen Green. Iya juga ya, Jalen Green ya. Mamanya yang itu Filipina ya, apa bokapnya gitu. Enggak tahu Jalen Green apanya ya yang. Pokoknya dia kan harusnya Filipina juga, apanya tuh Tek?
Oh ya, kalau Jordan Clarkson iya, maksudnya kalau Jalen Green ini pokoknya intinya salah satu orang tuanya adalah orang asli Filipina kan, tapi dia sudah kuliah di luar. Nah, memang kita kemarin selalu lah pembahasan, apalagi kan kita pas nonton FIBA Asia kan, Indonesia kan main. Itu aja kita lihat kayak anjing Prastawa ini cebol banget ya di antara pemain-pemain yang lain gitu. Maksudnya tetap mau nggak bisa dipungkiri bahwa point guardnya Australia aja setinggi itu untuk ukuran point guard ya. Berarti kan selalu pembahasan, dan itu gue sampai sekarang masih ngecek forum-forum basket selalu ngomong postur. Kita tuh selalu kalah di postur. Makanya tiba-tiba ada ide gila, apa ada program dari pemerintah atau apa menikahkan orang yang memang secara genetik tinggi dengan orang yang tinggi juga. Jadi akhirnya ya itu program jangka panjang sih Bang jatuhnya. Ya sekali lagi itu out of the box banget sih, dan harusnya bisa gitu ya. Terus ada lagi contoh Jepang, ini sharing aja. Dia tuh ada namanya lupa istilahnya, pokoknya big talent scouting gitu. Jadi tugas si tim itu nyari orang-orang Jepang yang tingginya di atas 2 meter. Oh gitu. Terus apa ya, big apa gitu program. Jadi untuk nyari yang talentnya gede, nyari size ya, kemudian dia di develop dari awal untuk main, tapi bukan untuk main sebagai kalau di sini kan 2 meter atau tinggi pasti mainnya udah untuk main big gitu ya. Enggak, dia di drill untuk main yang posisi point guard, shooting guard gitu. Shooting guard gitu. Oh gitu ya Jepang ya. Soalnya kemarin itu gue ada sempat baca komen tuh di Instagram, katanya coba liga kita atau enggak Perbasi atau siapapun yang terlibat di dunia basket di Indonesia coba belajar dari Jepang, kayak gimana sih mereka ngebina basketnya sampai akhirnya bisa kayak sekarang gitu. Itu salah satunya mereka itu ya, nyari orang yang, tapi Indonesia kan sulit Bang. Emang kita yang ada genetik 2 meter sulit Bang di Indonesia mah. Kayak sekarang udah mulai deh. Kemarin lihat anak-anak SMA yang di atas 190 tuh udah banyak banget. Terus ada kemarin juga dikasih lihat scouting untuk tim nasional yang muda ya, yang junior, yang di atas 2 meter udah ada beberapa gitu. Lumayan. Udah anak-anak sekarang genetiknya udah jauh lah dibanding zaman kita dulu. Iya, gizinya udah bagus. Gizinya udah beda. Kita kan gizi jelek. Gizi kita jelek banget. Ya, oh ya, secara gizi kan sekarang kan orang udah ya, orang tua dari kecil aja dari kandungan udah dikasih vitamin apa, jadi udah beda lah ya. Beda. Dan udah mulai ada berarti anak-anak SMA ini udah ada yang tinggi 190, udah mulai ada ya. Udah banyak kok, banyak. Jangan disuruh pacaran sembarangan Bang, udah pacaran sama jago. Enggak, soalnya memang kalau kita ngomongin sekali lagi ngomongin masa depan basket gitu, apalagi lu hitungannya sekarang CEO IBL ini liga profesional yang mungkin anak-anak kecil ini mau masuk IBL lah gitu. Berarti kan secara regulasi juga harus ditentukan gitu. Menurut gua emang ide-ide yang kayak ini harus ada 20 orang ke Amerika untuk nggak harus ikut liga serius, yang penting lu belajar basket aja di sana supaya mentalnya tuh mental sana gitu, mental luar gitu. Ada beberapa kali kita tuh kayak tadi gue bilang, Kalimantan Timur ketemu DKI. Kita sebenarnya secara skill sama, tapi mental kan kalah sama DKI. Akhirnya kita kalah sama DKI. Oke, DKI udah jago semua gini-gini, kita merasa bahwa anjing DKI paling jago lah, udah paling keren. Ketemu sama Asia Tenggara yang lain, Thailand. Sama Thailand kita masih menang lah, ketemu Filipina, habis itu ketemu Asia lagi, Jepang, Korea, ternyata kita kalah ya. Padahal secara skill kayaknya Prastawa jago-jago aja nembaknya. Kembali lagi soal mental lagi Bang. Jadi selain program yang kita harus mencari orang tinggi dengan cewek tinggi dinikahkan segala macam untuk demi kemajuan basket Indonesia, kayaknya 20 orang SD diberangkatin ke sana itu menurut gua penting juga tuh Bang. Penting. Iya, nanti kan begitu pulang dia bisa nularin culture-nya kan. Iya. Gitu. Iya. Benar. Nggak harus NCAA, maksudnya kan misalnya kemarin sempat ngomong juga, Derrick Michael, kita nggak ngasih pressure ke Derrick Michael. Derrick silakan berjuang di luar sana. Tapi Derrick Michael kalau misalkan dia itu masuk NBA, mungkin hype kita di Jakarta, di Indonesia pasti. Wow, pasti gila. Kayak zaman Yao Ming. Makanya yang kayak gitu-gitu kan Derrick tuh ya dia pacaran sama orang bule, nah itu pertahankan. Bang, genetik Bang. Kita postur nih penting banget buat kita gitu. Tapi bener kan sekarang udah ada Derrick tinggi segitu. Iya. Vincent jangan sama Nita Fior dulu lah. Kenapa jadi ini ya? Nggak, Vincent kan tinggi. Terus ya itu udah mulai
maksudnya lu setuju berarti dengan ide-ide kacau-kacau kayak gitu Bang ya? Setuju lah. Maksudnya realistis, karena ada yang lakukan juga di negara lain gitu. Terlepas memang program yang by design atau enggak, tapi kan terjadi di negara-negara lain. Ya, dan itu ternyata work ya sama bola basket mereka sekarang ya. Gitu. Nah, lu sendiri untuk IBL-nya Bang mau ngelakuin apa? Kan lu Liga Mahasiswa IBL. Maksudnya kita nggak ngomongin DBL dan lain-lain karena DBL juga oke lah secara program. Lu untuk IBL-nya sendiri dan Liga Mahasiswa demi kemajuan basket Indonesia apa yang lu mau lakukan Bang? Kalau si IBL sekarang kan ya beberapa tahun terakhir yang tadi gue cerita dari 2020 turning point-nya fondasi kompetisinya diperbaikin. Kemudian gimana narik orang untuk spotlightnya balik lagi. Alhamdulillah kan sekarang udah mulai balik lagi nih hype-nya, spotlightnya, sosial media dan sebagainya. Yang penting tuh industrinya harus terjadi, bisnisnya harus terjadi. Gimana bisnisnya terjadi? Tahun depan yang kita mulai salah satu yang rencana breakthrough-nya home away. Jadi kalau dulu kan IBL nggak dikenal dengan sistem tour gitu ya. Main di Jakarta, main di Bandung, nah home away itu akan dijalanin tahun depan. Karena kan tadi yang lo bilang Jakarta kemarin tuh final. Itu kan home away kan? Main di Bandung seru, main di Jakarta seru, ya kayak NBA lah. Nah semua harus gitu. Kalau itu terjadi harusnya gairah basket di kotanya makin rame lagi. Bayangin aja kalau kemarin kan misalnya Bali atau Surabaya gitu marketnya bagus tuh basketnya. Tapi IBL bisa main di situ dalam setahun cuman 1 minggu, cuman 8 hari. Kan sistemnya tour. Tapi kalau home away kan setiap kali tim kesayangan kotanya main itu setahun bisa berapa kali main sepanjang season gitu. Nah itulah yang mau kita buat karena sebagai liga kan harus mikirin bisnisnya juga. Kalau enggak dia ambruk. Kalau dia ambruk yang bawahnya juga nggak ngikut kan gitu. Ya karena liga profesional mau nggak mau tetap harus settle nih, harus bertahan gitu, nggak bisa kalau nggak nanti tadi lu bener bawahnya rusak. Jadi blueprint awalnya waktu itu yang kita share 3 tahun pertama gimana si liganya sustain gitu ya. Spotlightnya balik lagi, abis itu sustain secara bisnis si liganya. Setelah itu gimana bikin bisnis buat si klubnya juga sustain. Nah ini kita mau masuk ke arah sana. Kalau klubnya sustain, artinya kan dia bisa berdiri sendiri tuh berputar secara bisnis, bukan cuma hobi doang. Kalau hobi doang kan takutnya nanti capek atau bosan selesai, repot. Dia harus sustain gitu. Nah kalau klubnya di kota itu sustain, ya misalnya di Bandung gitu, ada ngeliat Yuda ada tokoh yang diidolain. Ya mudah-mudahan anak-anak di bawah di Jawa Barat di Bandung itu kan jadi pengen kayak si ini gitu. Itu di Bandung, di Jawa Barat, di Jakarta juga bikin kayak gitu. Di Jawa Tengah, Jogja bikin kayak gitu. Di Surabaya bikin kayak, di semua kota bikin kayak gitu. Nah, kalau di NBA kan kita ada sistem draft nih, Bang. Yang dimana mungkin tim yang tadinya peringkat terbawah akhirnya dapat pemain terbaik di mahasiswa atau di college, di high school lah gitu. Nah, sistem draftnya IBL ini nanti mau gimana Bang ke depannya, Bang? Ini minggu depan kita mau finalisasi. Karena waktu itu kan kita coba draft ya. Memang nggak gampang. Kalau kita pelajarin ada kaitannya juga sama culture gitu. Kenapa Amerika Filipina works? Karena culture basketnya dia school base. Jadi school base tuh kompetisi sekolah, habis itu pool dari sekolah ke atasnya itu banyak. Indonesia itu club base. Jadi yang ngelatih itu klub, bukan sekolah. Iya benar lagi. Contohnya kayak kita tuh siapa? Australia itu draft belum tentu berhasil karena dia club base juga. Jadi nyari pemain tuh pool of talent yang muda ada di mana? Bukan di sekolah tapi di klub. Nah waktu kita mau draft itu kan harus nyambung ya dari bawah ke atasnya, karena bisa dipilih oleh siapapun. Makanya kita kombinasi kemarin ada yang rookie, combine, yang di draft, ada juga yang rekomendasi. Rekomendasi itu tim bisa milih langsung lah. Nah nanti kita lagi mau coba inovasi baru, intinya supaya setiap klub itu semakin bergairah punya talent pool yang baru-baru, yang muda-muda, supaya semakin banyak.
Ya. Kalau makin banyak kan pilihan makin banyak makin bagus, kompetisi makin bagus gitu. Ya, benar. Gitu tujuannya. Oh, jadi udah regulasi draftnya lagi diinin ya. Ya jangan nanti pemain terbaiknya maunya main di SM doang. Nah, itu tuh Bang yang harus di apa ya, yang kayak gitu. Maunya Pelita Jaya gitu. Oh, iya, makanya semua nyambung kan, ngebangun basket di kotanya, ngebangun manajemen di klubnya. Kalau misalnya ada maunya mainnya di klub yang itu gitu. Ya mungkin mesti dilihat kenapa orang mau main di klub yang itu, mungkin sustain gitu ya. Mungkin manajemennya, mungkin fasilitasnya. Nah, makanya balik tadi ke bisnis, kita pengen dorong klub-klub itu mindset bisnis. Kalau dia investasinya bener, kan dia harus, ya namanya kayak kantor gitu ya, harus bikin supaya orang-orang tuh tertarik kerja di tempat dia. Fasilitasnya, lapangannya, kesejahteraannya. Kalau kayak gitu, ya makanya semua orang akan, ya udah di sini nggak bisa main di situ, main di sini nggak apa-apa deh, yang penting gue bisa main, dan semua fasilitas standarnya sama. Kalau standar fasilitasnya beda, makanya orang terjadi tuh, mendingan gue maunya mainnya yang di situ gitu. Ya, sekarang sejauh ini tim-tim di Indonesia selain SM Pelita Jaya secara finansial dan lain-lain aman Bang? Udah lumayan growing ya, maksudnya udah mulai berpikir bisnis tadi tuh, investasi. Jadi bangun fasilitas, bangun gor, baru bangun gym, bangun training camp atau bangun village buat si atletnya. Udah lebih banyak dari berapa tahun belakangan lah. Ini 5 tahun lalu sih udah pesat banget gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat progres ya, belum sampai ke titik yang kita mau, masih jauh. Ya jauh Bang. Masih jauh, tapi paling nggak kita lihat setiap tahun tuh progresnya oke apa enggak. Udah on track atau belum? Alhamdulillah udah on track, tinggal gimana terus kita dorong gitu. Kalau regulasi pemain asing, maksudnya disebarkah ke semua tim atau gimana sih Bang? Maksudnya misalnya ada pemain asing, mau narik pemain asing sini, dikasih pilihan klub, apa lu masuk tim ini, lu masuk tim ini, gimana sih? Klubnya yang milih. Klubnya yang milih? Klubnya yang milih. Jadi kalau kemarin tuh semua agent yang terdaftar resmi harus ke kita. Dia kasih list pemainnya. Misalnya ada berapa? 100 pemain lebih. Nah, kita pilih 100, ini yang guard, ini yang center dan sebagainya. Kita kasih listnya ke klub. Ya carilah sesuai kebutuhan. Gitu. Nanti pada saat ada tanggal draftnya, si klubnya tuh announce, gua milih si ini dari United States. Gitu. Sistemnya kayak gitu. Sistemnya gitu. Draft sih, sebutannya draft. Dibatasin nggak pemain asingnya? Harus 2, harus 3? Batasin. Supaya sama kan. Berarti berapa sekarang? Yang sekarang nih? Sekarang dua pemain asing, 1 di lapangan. Dan yang kemarin ya, yang season kemarin. Dan secara pelatih asing pun juga gitu? Atau kalau pelatih asing lebih bebas? Lebih bebas ya? Bebas. Salary aman tuh ya mereka semua ya? Si pemain-pemain asing ini nggak ada masalah kan sama klubnya ya? Sejauh ini? Mayoritas aman. Ada beberapa yang masalah ya, memang ada. Kan kita dengar juga di beberapa, banyak lah di sumber-sumber juga itu. Ya sama lah kayak perusahaan kan, balik lagi. Makanya sekarang semua klub tuh kan harus PT. Iya, gue udah tahu tuh harus PT. Supaya ya ini, dulu kan kenapa sih harus PT buat basket doang? Ya ini harus dikelola sebagai manajemen. Kalau misalnya ada apa-apa, dia ada ikatan kontrak, ya ada dasar hukumnya kan. Misalnya nggak digaji atau telat, ya ada hukumannya gitu. Nah, gue agak ini sih Bang, maksudnya ini mungkin gue agak awam dikit lah. Cuman mereka itu berarti tim yang kalau Jakarta sama pokoknya Jakarta Bandung, menurut gue secara keuangan kan mereka mungkin dapat dari penjual merchandise mungkin, atau enggak dari sponsor mereka lah ya gitu. Yang di luar, maksudnya tim-tim yang di luar itu tuh berarti selama ini dapat duitnya dari mana Bang? Sponsor juga untuk ngebiayain pemain nih, untuk salary pemain? Satu sponsor pasti. Yang kedua ada subsidi juga dari liga. Kan di mana-mana liga ada subsidi. Terus ketiga tadi tuh merchandise. Nah, balik lagi tadi yang soal home away. Kenapa kita pengen home away? Salah satu pemasukan yang cukup besar kan penjualan tiket. Sekarang nih tiketnya semua masuk ke IBL. 100% ke IBL. Disebarin lagi tuh enggak? Enggak, karena kan kita yang nyelenggarain. Terus? Makanya kita pengen dorong supaya formula kompetisinya berubah ke arah bisnis. Supaya nanti klubnya yang nyelenggarain pertandingannya, tiketnya 100% buat mereka. Jadi ada cash flow.
Ada cash flow, ada uang pemasukan, ditambah ada sponsor. Terus kalau timnya yang nyelenggarain, dia bisa bikin aktivasi di lapangan, bisa bikin festival. Inventorinya makin banyak. Kalau inventory makin banyak yang bisa ditawarin ke sponsor. Kalau dulu kan dia inventory cuma di baju. Iya, baju doang. Di sini penuhin tuh baju gitu kan. Iya benar. Sekarang mau bikin di lapangan, tempel stiker, mau bikin cheers, bikin dance, bikin festival, it's all on them gitu. Jadi dan itu udah per nanti Januari udah lu bebasin segitunya berarti Bang ya. Nah, itu bagus tuh. Jadi maksudnya biar semuanya ikut naik tuh pelan-pelan. Nanti di kota-kotanya juga kan ada tuh yang tim dari Jakarta, dari Bandung, ada yang Bali, nah gitu. Tapi tim scouting mahasiswa tetap ada ya. Maksudnya per klub ini boleh scouting mahasiswa masih tetap ada. Boleh. Nah itu ada juga satu tuh kemarin tuh sempat ada pembahasan juga Bang. Soalnya kalau di Amerika itu kan NBA-nya udah entertainment ya. Jadi secara nggak langsung yang mereka jual itu bukan cuma bola basketnya, tapi playernya juga mereka jual. Maksudnya gaya hidup mereka. Ya pokoknya intinya lifestyle-nya mereka, cara mereka berpakaian, fashion mereka ketika ke lapangan tuh semua dijual. Nah kan banyak orang awam yang jatuh cinta karena unsur entertainment-nya itu Bang. Benar. Nah IBL akan ngelakukan apa untuk unsur entertainment-nya ini ya di luar olahraganya gitu. Ya, rumusnya sih sama ya. Makanya kalau kita lihat kenapa Amerika kalau industri olahraganya hebat banget gitu kan. Ya. Terus coba kemarin kita lihat FIBA World Cup misalnya. Kalau permainan basket ya, Eropa gila banget kan permainan basketnya kan. Gila banget. Itu anjing itu gokil. Latvia sih nonton Latvia tuh ya kita sebagai basket keren lah gitu kan. Iya. Tapi lagi-lagi kalau yang keren ya orang lihatnya Amerika ya karena mereka jago molesnya gitu. Nah itu yang kita juga belajar kan gimana bukan moles liganya doang tapi moles penontonnya pemainnya. Punya akun TikTok lu pada? Punya akun TikTok dong bikin punya TikTok. Gitu. Habis itu di sana kan udah kesadarannya udah tinggi kan. Contoh nih, misalnya. Iya. Kalau di sana ada satu isu kemarin yang Lyles tuh yang siapa? Pelari. Noah Lyles. Ya, Lyles ya gimana sih nyebutnya? Ya yang dibilang World of Champion. Ya. Waktu itu. Terus yang dibahas kan semua pemain NBA shouting ke dia kan di Twitter. Ya terlepas dari konteksnya, pemain di sana dia udah tahu mana topik-topik atau sesuatu yang bisa ngangkat nama dia gitu. Ya. Jadi ada hot topic ya dimasuk gitu. Jadi baik kesadaran pemainnya itu udah segitunya. Itu baik kesadaran. Terlepas dari yang NBA kan, kalau lo lihat NBA itu masuk lorong pemain aja didesain kan. Iya. Pakaiannya. Dulu kan cuma 1-2 orang dulu. Wade sama LeBron lah yang paling sering. Iya. Yang full dress up. Sekarang semuanya harus dress up gitu. Itu kan by design, Mal. Yes. Saking jagonya dia tuh. Padahal kalau kita lihat kemarin di World Cup nonton Porzingis dong. Iya. Ada tuh Porzingis kan. Ya dandanannya gitu-gitu aja. Iya gitu santai banget ya. Iya. Low-key karena FIBA gitu. nggak mikirin aspek itu gitu. Beda sama NBA, jadi dari dressnya aja dia harus diperhatikan. Perhatiin di sana kan ada officernya tuh yang iya. Gitu. Nah balik ke yang tadi memang hal-hal itu yang lagi kita pelajarin gitu. Pengen dan kita udah mulai nyoba ke arah sana, ngedrill si pemainnya juga, terus ngenalin pemain ke komunitas, ke acara-acara yang bukan basket supaya makin dikenal gitu. Kita nggak mau pemain cuma dikenal di kolam basket aja. Iya, Arigi harus diperas tuh Bang, Arigi. Nggak soalnya ini Bang, maksudnya gue tuh bini gue nih teman-temannya suka nonton basket. Mau nggak mau faktor-faktor, pemain basket ini ganteng-ganteng itu tetap ada Bang. Harus. Jadi memang gimana ya? Jadi mereka ini harus diperhatikan dari sisi luar, maksudnya dari segi followers mereka harus harus banyak apa segala macam. Mereka mungkin ada di acara mana datang, mungkin dibikinin film atau series, entah itu di OTT mana, video.com, View. Maksud gue yang pergerakan kayak gitu tuh emang harus bukan ada. basketnya kan? Iya. Maksudnya misalnya kita kayak Bang Denny Sumargo gitu. Nah Bang Denny aja istilahnya dari basket dia bisa keluar sekarang udah jadi podcaster, udah di mana-mana segala macam. Tapi kalau misalkan orang nge-search Denny Sumargo, kan secara nggak langsung, oh Denny itu dulu pemain basket ya. Nah. Iya.
Jadi orang, basket Indonesia bisa menelurkan orang sekeren Bang Denny Sumargo ya ternyata. Nah kan ujung-ujungnya lari. Basket. Iya, itu ya, jadi secara nggak langsung entertainment penting. Gue juga jalur masuknya juga dari sneakers juga kok, sneakersnya bagus, nonton Space Jam, nonton Like Mike. Jadi kan jalurnya aja dari nonton film Hollywood gitu beberapa. Di film-film Hollywood ada scene orang main basket, Tupac main basket, apa Hernan Gomez, Hustle. Iya kan. Jadi ya maksud gue secara nggak langsung orang di luar aja udah memperhatikan untuk menambah hype penonton Liga Indonesia, entertainmentnya juga. Jadi anak-anak di luar Jakarta yang nonton, anjing dia temen aku tuh dari Surabaya sekarang main film tuh gitu-gitu gara-gara basket. Ayo kita ikut basket, siapa tahu kita main film. Awalnya itu dulu pengen famousnya, tapi ternyata akhirnya harus latihan bener, kompetitif, ternyata liganya mau nggak mau harus jago segala macam, kan kebentuk Bang. Bener. Entertainment tuh yang gua kemarin ngomong ke si Raffi Andra si itu, gua bilang entertainment nih penting nih untuk pemain basket nih. Arigi apa harus diperas Bang itu mah. Gitu-gitu. Ntar belajar banyak sama Kemal ya. Wah, lo jadi tim IBL nih abis ini nih. Sorry nih Tek. Jadi Ya soalnya benar. Tapi penting, maksudnya ini bukan KOL datang ke lapangan ya, bukan. Tapi bukan, memang beda. sudah pemain basketnya gitu. Harus pemain basketnya. Nah itu kan berarti lu dari IBL harus ada timnya Bang yang kayak Arigi lu sekarang udah mulai kayak gini ya, gini-gini cara berpakaiannya, lu main Instagramnya udah harus ada yang ngarahin Bang. Benar. Nah gitu. Setuju tuh. Ini ada orangnya di sini. Iya Tek, harus gitu Tek. Biar branding. Iya, maksudnya personal brandingnya mau nggak mau, maksudnya mungkin Bang Junas harus mikirin liganya jalan profesional, harus bertahan, belum lagi pertanggungjawaban sponsor segala macam, keuangan harus stabil, itu benar. Tapi secara nggak langsung harus ada personal branding sendiri yang jalurnya di situ doang. Kayak ini siapa pemain potensial yang disukain banyak cewek ya, yang disukain banyak fans, harus di-create, iklannya dibenerin, mukanya harus dia di depan, harus gitu Bang. Mau nggak mau entertainment. Kalau itu saran dari saya. Wah, cocok sarannya. Ya emang dilakuin itu kok di NBA di segala macam kan begitu kan. Iya. Ada face of the league-nya. Iya, dan terakhir ujung-ujungnya adalah pemain yang terkenal ini nantinya harus di trash talk terus. Jadi liganya jangan kalem, jangan ya, kan kemarin udah ada yang ngomong itu. Ada pro kontranya. Iya, karena kan sekali lagi netizen Indonesia suka pertikaian Bang. Iya. Dan itu terbukti ya, di mana-mana juga kok. Ya di luar. Ya LeBron. Si Noah tadi ya LeBron. Ya LeBron. Draymond Green. Emang semuanya suka? Enggak kan? Dillon Brooks. Kan banyak kemarin akhirnya orang datang nonton Kanada, justru orang nggak tahu Shai Gilgeous-Alexander loh. Banyak yang tahu Dillon Brooks. Diterakin MVP. Pertamanya Bu. Iya, abis itu MVP kan berarti ada orang yang datang ke lapangan termakan trash talk kan, pertikaian lah. Jadi kan secara nggak langsung liga nggak boleh adem ayam Bang menurut gua. Iya. Lu trash talk bukannya kita mengajak ribut ya apa segala macam. Enggak, tapi ini trash talk yang profesional, trash talk as a player. Gitu-gitu Bang, itu penting loh. Ada satu kemarin kayak Dillon Brooks itu kan kalau kita lihat ya, kemarin kan nonton langsung. Iya benar. Nyadar gak cara dia main nggak seliar waktu di NBA. Iya, kayak ternyata dia jago-jago aja bisa main bener dia kan. Dia jago gitu. Bisa main bener dan attitude-nya nggak se-wild yang kita tahu di NBA kan. Berarti kan jadi kan dia memang by design di situ. Gitu. Itu dia Bang, by design. Kayaknya ada harus yang dimaki-maki kan kayak kemarin kan saya udah ada tuh mulai ada yang komen-komen, lu saya udah main TikTok aja lu lah gitu-gitu. Itu kan secara langsung memang itu sesuatu yang negatif ya. Tapi kembali lagi mental, gue yakin mental kalau udah masuk klub profesional secara mental udah netizen komen apa udah nggak peduli lah gitu. Tapi perlu Bang environment saling menghujat. Aduh jelek ya saling menghujat. Ya, tapi ya pokoknya by design kanan gitu. Paling dekat simple paling itu ya Dillon Brooks lah. Yang paling gampang lah. Paling gampang begitu dia ke dunia orang ngelihat karena dia ada attitude-nya di Memphis, begitu dunia dia beda. Habis itu dia ngomong lagi I'm the best perimeter defender gitu kan. Orang makin ada yang booing, ada yang makin di itu, tapi ujung-ujungnya kemarin kan hari terakhir tuh di Manila ya. Iya. Itu kan berapa hari setelah dia bilang yang dia best defender perimeter defender. Ya di FIBA World Cup itu kan. Di FIBA World Cup. Abis ngalahin Spanyol kalau nggak salah dia ngomong itu. Pokoknya habis itu di interview dia ngomong gitu gua. Abis itu kalah kan? Iya. Kalah kan dia sama sama ini sama Jerman. Bukan Jerman. Serbia. Kalah sama Serbia. Bener ya? Ya Tek ya? Serbia ya Kanada ya? Iya.
Apa Jerman ya? Serbia, Gua lupa deh. Jerman sama Amerika. Oh iya benar. Oke. Terus. Makin dibuing lagi kan. Uh-uh. Itu di sana waktu pertandingan terakhir setiap megang bola bunyinya kencang banget. Gitu. Tapi game terakhir berapa poinnya? Dia paling banyak kan 30 berapa? 39 poin, yes. 3 poinnya 5/5 di first half kalau nggak salah. Iya. Quarter 4 setiap dia megang bola MVP. Iya benar. Ya, gitu. Ya at the end memang ada kritik kalau orang ngelihat itu sebagai challenge ya. Dia akan buktiin balik gitu. Kalau di sana kan emang suka kalau misalnya ngedang gitu kan Slam Dunk Contest suka cari cari orang supaya ngerakin dia gitu. Suka challenge itu tuh suka untuk bikin orang itu lebih terpacu lagi gitu. Itu perlu juga. Soalnya kalau dulu kita nonton Liga Indonesia tuh pengen lihat dangnya kan, zaman dulu kan pengen lihat Vince Carter, atau enggak kalau di Indonesia pengen lihat ada ngedang dong di Kobatama, ada ngedang. Itu kan hype kita begitu ngedang, wah ada ngedang orang Indonesia gitu kan. Kalau sekarang kayak nggak kemakan tuh ngedang, udah umum, udah current aja, udah biasa, udah common lah, udah biasa banget. Nah sekarang menurut gua drama bang, itu mau nggak mau itu liga tuh walaupun ya mungkin lu harus mikirin profesional liga, tapi drama ini ya nggak tahu bang ya, harus ada di-create. Mungkin dia tadi musuh-musuhan kan, Yuda sama Yesaya katanya musuhan waktu 5 Liga Mahasiswa kan, habis itu ketemu lagi di final. Nah harusnya tuh kalau ada yang divisi di IBL yang mengembar-geborkan pertikaian antara Yuda dan Yesaya, itu harus ada tuh bang. Storyteller directornya nih. Gila. Langsung di hire ya kan. Drama tuh ini kemakan bang, maksudnya di NBA pun akhirnya supaya ada omongan lah ya. Draymond Green walaupun kita sebenci itu sama Draymond Green, kayaknya itu perannya dia dah. Akhirnya kan kita suka sama NBA karena pengen lihat Draymond Green kalah. Akhirnya kan ya kembali lagi bang, benci itu adalah awalnya untuk kita jatuh cinta bang. Jadi bikinlah orang benci sama satu sosok di IBL, ternyata dia jago banget. Udah itu semua orang cinta IBL bang. Segampang itu anak zaman sekarang mah Gen Z dikasih drama bang, bener dah. Harus pikirin selain home away tadi ya, selain home away, selain tadi itu kan dari bisnisnya, dari industri. Karena ini yang dari cerita buat itunya. Ya karena sekali lagi juga memang gue peduli juga lah sama bola basket lah. Harus dong. Ini lagi bagus soalnya. Semua perlu concern gitu. Ya punya concern. Jadi besok-besok KOL itu nggak usah lu undang lagi, datang sendiri karena mau lihat dramanya bang. Kalau bisa sampai masuk Lambe Turah, itu anjing ini ada apa sih basket ini gitu. Kalau menurut gua ya itu bagian dari entertainment aja. Kita perlu lah, apalagi ngomongin Indonesia kan yang paling kemakan adalah kontroversi dan berbagai segala macam ya. Tapi sekali lagi kontroversinya memang by design, jangan. Tapi kita jadi ketahuan sama netizen, Lanwa di setting nih anjing, jadi ketahuan ya. Nggak, tapi itu kayaknya mental ini aja deh, maksudnya mental pemainnya aja supaya keluarnya natural dan ngasih tahu mereka bahwa kalian tuh jangan mau kalah dong. Kalau memang mau maki-maki nih orang, maki-maki aja. Technical foul nggak apa-apa deh gitu. Gue jadi seru gitu, kayak anjing tai lu jago juga kagak technical. Wah kan satu stadion anjing technical foul kayak gitu bang. Drama. Ya makanya jadi paling sebelum kita udahan nih Bang Junas, lu ada apa lagi nih Bang ke depannya selain tadi home away, mungkin lu ada pesan-pesan juga untuk netizen yang belum suka sama basket, diomongin aja Bang. Ya ini basket lagi kan kita ngikutin dari SD kan. Ya. Pernah gak ada momentum basket yang speak ini ya. Ya belum ada sih belum sampai ada, World Cup itu. Ini sebelum sorry Bang gua potong. Tapi gua gara-gara World Cup tuh gua pas pertama kali ke Indonesia Arena Bang nonton Kanada Prancis, itu gua kayak terharu dikit, kayak Bang itu kayak anjing di Indonesia, maksudnya di Jakarta ya. Itu ada pemain NBA loh main, dan mereka tuh bukan main eksibisi, enggak. Main dia gitu. Main loh. Maksud gua tuh kayak abis itu pas mereka main Kanada ketemu USA di Manila, gua kayak anjing nih pemain abis main di Jakarta loh. Itu gua terharu Bang, jujur aja. Walaupun abis ini gue bingung kan, kemarin pas keluar dari lapangan Indonesia Arena terakhir, pertandingan terakhir, ada yang keluar ngomong gini, Indonesia Arena buat apa ini next ya? Kan ini gede banget, keren banget, buat apa ya? Terus ada yang nyeletuk, ya kayaknya mungkin akan dipakai Pak Prabowo ngumumin Wapres. Akhirnya buat parpol lagi gitu, ada yang bercandaan gitu. Nah itu kan Indonesia Arena ini mau diapain gitu-gitu Bang. Ya kalau Indonesia Arena kan multifungsi, sama kayak di kripto lah, bisa konser segala macam. Terus mudah-mudahan aja kalau nanti ada kesempatannya lagi, kita bikin international games lagi di Indonesia Arena. One day bisa NBA Global Games kali, siapa tahu gitu kan. Bisa. Orang dunia udah mulai terbuka nih, Indonesia bisa dan marketnya besar gitu. Jadi yang paling berat sebetulnya
yang ngomong ya tadi momentumnya ada kan. Ya, yang tadi Terus, lagi peak-peaknya sekarang. World Cup lagi peaknya. Tapi yang paling berat sebetulnya keep up the momentum kan abis itu. Ya liganya, timnasnya, di komunitasnya, grassrootsnya. Ya inilah kita semua harus sama-sama gitu. Karena momentumnya ada lagi ini. Kalau nggak kita manfaatin sebaik-baiknya sayang nanti malah turun lagi kan. Kayak tadi Kemal punya ide buat gimana iniin basket supaya lebih rame lagi. Dari sisi non basketnya ya yuk kita saling kolaborasi gitu. Artinya kita terbuka buat basket Indonesia lah karena momentumnya ada. Apalagi kepercayaan dunia internasional kemarin FIBA, Indonesia luar biasa banget loh. Dia antusiasnya ya. Appreciate banget loh gitu. Nah jangan sampai kita terlena kemarin udah selesai jadi finish line gitu. Iya gitu. Berarti apa aja yang mau lakukan untuk ini Bang mempertahankan momentum ini apa aja yang mau ini? Ya udah pasti kalau kita di IBL ya harus inovasi terus. Itu aja berarti ya. Ya inovasi itu kan penting kan karena kan kita bukan olahraga nomor 1. Iya benar. Jadi harus ada terus buat cerita, terus buat inovasi supaya orang lihat nih ada sesuatu yang baru setiap tahun gitu. Ya kayak gue baru tahu juga ternyata kita sama volley aja masih tinggian volley untuk grassrootsnya ya, untuk daerah-daerah tuh volley nomor masih, untuk rural ya, untuk urban harusnya basket ya, untuk urban gitu. Dan fun fact juga gue akhirnya baru look up, maksudnya baru ngelihat volley gara-gara Yola, gara-gara itu Bang. Kan gitu itu Bang. Ada mungkin orang awam yang tolong Arigi diapain lah ini Bang, atau siapa ya saya lah diapain. Banyak tuh di mana di TikTok ya. Iya, maksudnya ada orang yang kayak gitu loh, maksudnya akhirnya nonton volley gara-gara Yola do kan akhirnya gue baru tahu volley Indonesia gara-gara Yola juga. Iya. Dan akhirnya gue baru tahu ternyata volley berprestasi itu juga untuk Indonesia. Bagus juga. Kan akhirnya jadi tahu Bang gitu. Walaupun ya nggak nonton juga tetap, cuma kan akhirnya jadi orang inilah jadi ternotis lah. Iya, orang awam. Nah, tinggal di-create aja itunya secara ya mungkin dia datang ada podcast khusus basket sendiri, isinya cuma interview pemain kayak anjing lah ya saya so jago lu. Lawan gua gini. Nah. Wih, rame Bang, create atmosfer gitu. Gitu Bang. Nanti dah kasih gitu nanti. Teki dah urusan Teki. Tapi pokoknya Bang Junas sehat-sehat terus ya Bang ya. Thank you. Pokoknya supportnya juga. Ya tadi pokoknya intinya nih semua kita harus kerjasama karena momentumnya sayang kalau nggak diterusin. Ya momentumnya maksudnya semoga semua program lu jalan baik. Gue juga seneng kalau bola basketnya naik. Kemarin aja gue sampai rela-rela streaming nonton yang Bandung tuh, karena gue pengen tahu seberapa gilanya penonton Bandung, karena nggak mungkin datang ke sana kan. Jadi ternyata segila itu apa segala macem. Mungkin supporter juga kalau gue kan kadang-kadang sering interview Coach Justin, gue juga sering ngomongin ini kan supporter sepak bola di Indonesia udah gila-gila, dan secara nggak langsung itu juga membangkitkan semangat orang untuk nonton karena supporternya juga maksudnya gila-gila secara mindset, secara mereka tuh udah bagus segala macam. Kemarin juga coach itu bilang kayaknya pengelolaan supporter juga penting. Jadi selain entertainment Bang, entertainment tadi gue bilang mungkin drama apa segala macam itu cuma bumbu-bumbu aja lah. Cuma pembinaan supporter maksudnya mungkin die hard fansnya Pelita Jaya, die hard fansnya harus ada dari IBL juga yang meregulasi mereka, bikin grup Telegram apa yang kayak gitu-gitunya Bang. Itu menurut gua salah satu inilah supporter itu awal muasal akhirnya orang mau nonton basket kan gak ada supporter kan. Jadi yang die hard fansnya memang harus diatur juga. Kayak ada kalau Persib kan udah ada Viking, udah ada kafenya sendiri, apa penjual merchandise bisa dari mereka. Itu juga kayaknya supporter juga menurut gua sebelum udah itu menurut gua Prawira Family gitu, PJ Holics, ya, SM Fanatics harus dirangkul Bang, sama IBL juga as a liga profesionalnya. Jangan diitiin lah, maksudnya ini Perbasi juga sih sebenarnya yang paling penting ya perannya. Cuma mereka jangan dilepas gitu aja Bang. Peduli sama keuangan, peduli sama bola basketnya, kompetisinya bener, tapi secara nggak langsung supporter harus dirangkul. Baru kita ngomongin drama, bumbu-bumbu drama. Udah itu semua udah aman Bang. Basketnya udah maju, kita ngomongin Indonesia dulu, baru nanti kita ngomongin tadi nikah sama orang luar. 20 orang berangkat ke Amerika itu karena basket kita udah bagus lah. Gitu. Amin. Paling gitu aja pokoknya buat Bang Junas. Ada lagi Bang yang mau disampaikan Bang? Cukup. Thank you. Oke, buat yang lagi nonton pokoknya mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Gue sama Bang Junas ya mungkin bercanda ya ngomong santai aja lah Bang ya kita ya. Gak ada maksud apa-apa. Jadi buat yang lagi nonton misalkan ada saran juga buat bola basket Indonesia, silakan komentar aja di kolom komentar. Siapa tahu dibaca Bang Junas dan oh ini bener juga nih. Iya bener.
nggak kalah pentingnya loh komentar-komentar itu. Netizen, iya. Nggak ini kok kadang-kadang komentar-komentar kebencian kalian nyampe kok ke Bang Junas, nggak cuma ini kok, nggak cuma kayak ini soal Abraham gimana segala macam, nggak nyampe itu semua ya Bang ya. Maksudnya dan itu langsung ditindaklanjuti lah. Jadi buat kalian lagi nonton sekarang yang peduli juga sama bola basket silakan komen, nonton juga pertandingannya Januari udah mulai, ada tur 3x3 di mall-mall lagi Bang berarti. Mall lagi tanggal 16 nih di Bintaro, minggu depan di Kokas. Kemudian di Bandung minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi di Jogja. Sama terakhir nanti tanggal 21 Ambarukmo. di Ambarukmo. Terakhir di Solo. Di Solo. Nah, di Solo di mana? Di Balai Kota. Jadi kita mainnya di tempat umum. Wah, itu rame tuh. Nah itu jangan lupa ramaikan juga teman-teman yang tadi kotanya disebutkan. Nanti misalkan ada yang komen kapan ke Makassar, ada nggak Bang? Misalkan orang Sulawesi atau kapan ke Medan, ada nggak kira-kira 3x3 ini mau ke sana Bang? Yang 3x3 ini belum, karena 5 kotanya udah di lock. Nanti mudah-mudahan ada waktu lah kita ke sana. Ada waktu ya. Ya jadi thank you buat yang nonton, sekali lagi thank you buat Bang Junas, buat yang nonton, sampai ketemu di episode selanjutnya.